Ada yang mau berdiskusi? Halo, Halo ya. eh Kak Ari, saya mau tanya, ini kan kami satu tim tuh berisi 2 orang, Mm-mm. udah mendirikan PT perorangan, udah ada Mm-mm. website. Mm-mm. Nah, kemarin udah cari-cari buyer, suppliernya juga udah cari-cari Mm-mm. buyer. Nah, tujuan utamanya kita itu adalah negara-negara di Timur Tengah, kayak kayak terutama Arab Saudi kayak gitu. Mm-mm. Nah, kemarin pas waktu buka Trade Map itu hanya tersedia nama company, fax, sama phone aja kayak gitu. Jadi kayak nggak ada websitenya gitu. Mungkin Mm-mm. ada tips, kan Kak Arik juga ekspornya ke Saudi ya Saudi gitu. ya. Mungkin Mm-mm. ada tips buat memperoleh Nah, buyer dari Timur Tengah gitu Kak. ya Timur Makasih. Tengah. Iya, sama-sama. Kalau saya dapatnya itu kalau yang Timur Tengah ya dari pameran ya. Rata-rata saya dari pameran dapatnya karena pertama kita nyambung di email. Terlebih dahulu kita nyambung di email. Saya kirim email perkenalan. Kemudian ada beberapa balasan, mungkin 2 atau 3 perusahaan gitu kan dari ratusan email yang saya kirim. Kemudian saya undang dia untuk beberapa pameran di Indonesia. Salah satunya yang terbesar adalah Trade Expo Indonesia. Saya invite perusahaan tersebut untuk datang. Ternyata dia juga berniat untuk datang. Kemudian eh, dia datang ke Indonesia, ya udah tinggal negosiasi. Nah, untuk kasus yang kakak ini, ketika misal tidak ada emailnya, itu bisa kita carinya di LinkedIn atau di Google, nggak ada ya? Kita googling nggak ada ya? Nggak ada Kak, kalau Google itu semuanya pakai bahasa Arab dan sangat mirip-mirip gitu perusahaannya. Oh, datanya dapat dari ITPC bukan? Iya, dapat dari ITPC. Mm-mm. Jadi kalau misalkan dapat dari ITPC, di email aja ke ITPC-nya, minta informasi tentang kontak perusahaan, beberapa perusahaan ini, karena saya akan mengirimkan introduction letter tentang perusahaan dan juga produk kita. Jadi paling enggak ya kontak ITPC sama LinkedIn. Biasanya LinkedIn itu salah satu media sosial profesional yang bagus menurut saya. Jadi ada beberapa customer saya yang ternyata juga ada di LinkedIn. Jadi kita bisa kontak DM atau ada keterangannya di sana. Jadi tinggal kita kontak di sana. Ya, baik. Maka terima kasih udah terjawab mungkin ya. Oke, ada lagi kah? Oh, ini ada, sebentar ya, ada yang di chat nih. Mas Ari kan dulu pertama kali ekspor produknya palm sugar sama kerupuk. Apa itu namanya? Saya lupa. Nah, nama saya sebagai trader. Lah itu gimana HACCP-nya? Nah, HACCP itu kan tergantung dari bayarnya minta atau enggak. HACCP kan Hazard Analytic Critical Control Point. Nah, kenapa saya milih Saudi? Ini perlu saya ceritain nih, karena ini menurut saya menarik sih. Yang pertama adalah produk saya itu produk Indonesia, produk bahan makanan Indonesia. Palm sugar, kemiri, emping melinjo, kerupuk, dan lain sebagainya. Itu sangat terkenal di Indonesia, tapi belum tentu terkenal di luar negeri. Yang pertama itu. Yang kedua adalah, alasan saya memilih Saudi Arabia adalah, saya harus tahu Saudi Arabia itu mereka punya budaya makan seperti apa. Budaya tentang makanan itu seperti apa. Sangat jauh dengan Asia-Asia seperti kita, Asia Tenggara seperti kita. Jadi kemungkinan makanan kita terkenal di negara mereka itu sangat tipis, sangat kecil. Tapi kemudian saya memilih siapa yang bisa mempromosikan makanan Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah diaspora Indonesia atau orang-orang yang berada di luar negeri, yang mereka sebagai tenaga profesional atau mungkin dia lagi belajar di sana atau beribadah dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak diaspora Indonesia yang ada di luar negeri, itu semakin bagus untuk mempromosikan produk kita. Jadi produk kita jauh lebih terkenal lagi. Nah, setelah itu saya akan memilih
wah ini negara-negara mana aja nih yang ada orang Indonesianya atau yang banyak orang Indonesianya. Yang pertama adalah Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia. Saya lihat yang paling potensial adalah Saudi Arabia. Karena dia dikunjungi umroh dan haji, kemudian jumlah tenaga kerja asal Indonesia juga sangat banyak, sehingga mungkin ya, ini baru persepsi saya, mungkin akan mempermudah promosi produk-produk makanan Indonesia. Nah, baru setelah itu saya menetapkan Saudi Arabia sebagai negara tujuan ekspor saya. Baru setelah itu saya cari buyer. Nah, untuk kasus HACCP itu tidak wajib ya, Kak. Jadi HACCP itu bisa karena permintaan buyer, seperti organik, saya mau organik, saya mau ini. Nah, kebetulan buyer saya hanya minta halal certificate saja, sama health certificate. Nah, health certificate itu nanti dibuat berdasarkan uji kandungan mikrobiologi dan cemaran logam. Kita tinggal mengujinya di surveyor seperti Sukovindo dan juga Karsurin atau lembaga surveyor lain. Jadi HACCP itu tidak wajib, karena itu tergantung dari permintaan buyer seperti apa. Nah, biasanya ini biasanya negara-negara yang standar pangannya itu mirip dengan Indonesia, itu mereka jarang sekali untuk mensyaratkan HACCP. Seperti mungkin Saudi ya. Mungkin sampai 2030 Saudi masih agak sedikit longgar ya. Nggak tahu lagi kalau misalkan visi Saudi 2030 itu udah jalan, mungkin lebih ketat sedikit ya. Saya juga belum tahu, belum dapat update dari buyer saya. Jadi cari negara-negara yang memang, kalau misalkan kita sertifikasinya tidak terlalu banyak, cari negara-negara yang memang kurang lebih sama dengan Indonesia. Seperti mungkin Malaysia, kemudian Saudi, India, kemudian kalau mungkin di atas sedikit ya Korea. Itu kurang lebih nanti syarat-syarat yang dibutuhkan itu tidak terlalu banyak. Setahu saya sih, tapi tergantung juga produknya dan juga bayarnya seperti apa. Nah, makanya harus dianalisa. Analisa kita kan biasanya analisa tentang syarat masuk oleh negara. Nah, nanti ada lagi kalau kita negosiasi dengan buyer minta beberapa dokumen biasanya. Baik organik atau apapun, tergantung dari segmentasi buyer itu main di pasar mana. Menengah ke bawah kah atau menengah ke atas kah. Nah, setelah itu kalau misalkan buyer meminta beberapa dokumen, ya tinggal kita mampu nggak untuk memenuhi dokumen tersebut atau sertifikasi tersebut. Kalau mampu, kita jalan bareng. Kalau nggak mampu, kita cari buyer lain atau buyer bersedia menunggu atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak jawabannya untuk uh, untuk untuk HACCP-nya. Mungkin ada sanggahan Kak atau ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Leni Yulianingsi nih, silahkan Kak. Kemudian mau dong Kak Ari infonya kalau ada pameran. Oke, nanti kalau ada pameran-pameran, terutama pameran yang besar tentang ekspor, kita akan info di grup ya teman-teman. Biasanya kalau Trade Expo Indonesia itu di bulan September, Oktober, ya kalau nggak September, Oktober. Nanti kita lihat apakah online atau offline. Kalau online biasanya saya nggak ikut. Kalau offline saya akan berusaha untuk datang teman-teman. Ini ada pertanyaan lanjutan kah dari Kak Leni Yulianingsih atau dari teman-teman yang lain? Silahkan bagi yang mau berdiskusi. Sore Mas Arik. Iya, sore-sore Mas. Saya Doni, Mas Siap. Arik. Mau izin bertanya dulu Mas Arik. Ini terus terang nih saya masih awam ya di dunia ekspor, masih banyak harus belajar. Jadi masih banyak yang bingung nih Mas Arik. Oke. Yang mau saya tanyakan, yang pertama gini Mas Arik, ini kan persaingan ekspor itu kan sangat ketat ya. Iya. Jadi kita kan bersaing nggak cuma dengan eksportir yang ada di dalam negeri sendiri, tapi kita kan juga bersaing sama eksportir yang dari negara-negara lain nih. Iya, betul. Nah, sebagai eksportir pemula ini,
kita sebaiknya itu target buyer kita tuh target buyernya buyer yang baru juga atau kita menargetkan buyer yang udah existing gitu Mas Arik. Oke. Jadi Terus yang kedua, ya, terus nah yang kedua tadi kan untuk melihat apa produk ini potensinya ke negara mana kita ekspor kan lewat trade map atau lewat ekspor potensial ya tadi ya. iya betul. Nah, kalau untuk melihat syarat dokumen yang melekat pada produk sama yang melekat pada proses ekspor itu biasa dicek di mana, Mas Arik? Oke. Bisa dicek di website atau gimana ya? Oke. Oke, saya jawab. Mas Arik, makasih. Oke, saya jawab yang pertama ya. Baiknya kita mencari buyer yang existing atau yang baru juga. Sebetulnya kita nggak bisa milih buyer. Sebetulnya ya jujur, kalau saya pribadi, saya nggak bisa milih buyer. Karena kita akan sulit melihat buyer ini baru atau enggak. Ya kita hajar aja, tawarin aja, perkenalan aja. Nah, sebetulnya baru atau existing itu nggak akan mempengaruhi tentang apapun. Karena mereka pasti akan juga menuntut kita untuk efektif dan efisien. Apalagi baru ya, karena mereka pasti kaget-kaget dengan harga kita, dengan freight-nya, itu pasti kaget mereka. Apalagi freight yang sekarang gila-gilaan, itu pasti kaget. Jadi sebetulnya mau bayar baru atau existing, tetap kita harus efektif dan efisien dalam mengelola biaya-biaya yang terkait dengan proses dan prosedur ekspor. Pertama itu. Yang biaya nggak perlu buang aja, biaya nggak perlu buang, nggak usah dicantumin. Profit ya sewajarnya aja kalau profit. Kemudian yang kedua adalah, apa sih tadi sih? Sorry saya lupa. Ya Allah. Oh, tadi untuk mengecek apa syarat dokumen yang melekat pada produk Oh iya. sama syarat dokumen yang melekat pada proses ekspor itu bisa dicek di website atau gimana, Mas Arik? Oke. Jadi syarat dokumen yang terkait dengan beberapa hal ya, beberapa produk. Nah, itu bisa dicek di beberapa website sebetulnya. Ada beberapa website sih, agak banyak sih Mas, tapi di sini saya harus menjelaskan kalau itu di pertemuan ketiga, di analisa riset dan analisa pasar ekspor. Jadi websitenya ada sedikit banyak dan sedikit teknis, jadi harus saya contohkan juga. Jadi mungkin sedikit bersabar dulu ya Mas untuk kita tunggu di pertemuan ketiga. Untuk sekarang ya kita fokus untuk mencari produk dan juga menganalisa potensi negaranya, potensi negara dari si produk kita. Nah, kemudian untuk di awal-awal mungkin saya bisa saranin untuk Mas Doni ini untuk ikut beberapa beberapa Zoom meeting dari ITPC atau Atasé Perdagangan Negara Tujuan Ekspor dari Mas Doni ini. Misalkan inginnya ke Saudi Arabia, follow aja untuk ITPC Jeddah untuk dapat informasi beberapa hal terkait pasar di Saudi Arabia. Kemudian kalau si ITPC ini mengadakan Zoom meeting biasanya mengenai tentang informasi pasar. Biasanya tentang informasi pasar. Nah, diikutin aja, kemudian setelah itu akan dijelaskan beberapa syarat dan juga dokumen yang terkait kalau kita mau ekspor ke Saudi Arabia. Tapi untuk dokumen yang melekat pada produk dan juga melekat pada proses ekspor ini sebetulnya hanya internal kita aja Mas, untuk memudahkan mana yang bisa kita urus sendiri atau fokus kita urus sendiri, mana yang kita bisa delegasikan ke forwarder kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas. Itu untuk syarat dokumen yang tadi itu cukup sekali kita urus atau setiap kali ekspor kita urus, Mas? Nah, itu ada beberapa kategori kan, maksudnya ada beberapa bagian yang kita bedakan. Ada yang produk yang terkait atau terikat dengan prosedur ekspor atau proses ekspor, ada yang dengan produk yang melekat pada produk. Nah, biasanya kalau yang melekat pada produk itu ciri-cirinya dia periodik, per 3 tahun, per 5 tahun. Sedangkan yang melekat pada proses ekspor biasanya dia
setiap kali shipment dia harus urus, setiap kali shipment dia harus urus. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ya Mas, jelas Mas. Oke. Apakah ada yang mau diskusi? Pertanyaan lagi? Kak Arik, Ya. bolehkah kita gini, supaya kita benar-benar kebayang, kan ini saya juga sendiri dari nol. Jadi dibikin runutan atau visualisasi dari benar-benar awal ekspor sampai percakapan komunikasi atau apapun, sampai itu benar-benar barang diterima sama buyer, supaya kita kebayang runutannya tuh seperti apa sih? Oh iya. Jadi Mungkin ya nanti next pertemuan atau gimana ya? Jadi sebetulnya ini dipecah-pecah jadi 7 pertemuan. Di setiap bab atau di setiap pertemuan itu membahas beberapa bab. Nah, beberapa bab ini sebetulnya terkait hal teoritis dan juga teknis biasanya. Nanti hal-hal teknisnya itu ada visualisasinya, tapi kita fokus ke beberapa hal untuk di awal. Jadi biar nggak habis bahas jauh balik lagi, itu biar nggak seperti itu. Jadi kita fokus A B C D E terus sampai goal, sampai kita ekspor. Jadi bab-bab ini sudah kita rumuskan sedemikian rupa agar teman-teman bisa terus sabar berkembang dan bertumbuh setiap minggunya. Nanti akan terus kebayang sampai pertemuan ke-7 nanti. Tenang aja, sabar. Jadi nanti kita akan ada beberapa materi tentang teknis juga ada. Tentang teknis, tentang cara-caranya, contoh-contohnya juga. Sip, Kak. Semakin semangat. Siap. Gaspol. Siap. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Halo. Ya, halo. Halo, Mas. Ini kan saya eksportir pemula ya, nggak tahu apa-apa gitu tentang ekspor. Oke, sama. Terus? Kan Mas Ari sudah tahu kan? Kan misalnya saya kan pengen tahu barangnya itu misalnya ke pengusahanya atau usahanya gitu, itu gimana Mas? Maksudnya gimana ya? Kan saya kan belum punya usaha ini. Pengen mau ekspor barang gitu. Tapi ingin jualkan gitu Mas. Ingin jualkan barang dari pengusaha itu. Oh, jadi yang pertama sebetulnya ini akan dibahas di pertemuan kedua ya tentang supplier dan cara negosiasinya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita diskusi aja untuk kali ini. Jadi yang pertama kita harus cari dulu produknya apa yang mau kita ekspor. Kemudian yang kedua kita harus tahu nih di mana kira-kira supplier ini berada. Nah, kemudian setelah kita list, supplier ini ada A, B, C, D di kota ini, di kota ini, di kota ini. Nah, baru setelah itu kita cari kontaknya. Bukan ajak ketemu, tapi kita janjian. Kita janjian untuk mengunjungi si supplier itu atau si produsen itu, baik via email, telepon, atau WA. Tapi saya pribadi sarankan untuk email terlebih dahulu, baru kalau tidak dibalas telepon, baru kalau tidak dibalas ya nekat-nekatan kita langsung ke sana. Barangkali kita ketemu dengan marketingnya atau apapun yang bertanggung jawab di pabrik tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu Mas untuk cara ketemunya ya. Cara ketemunya biasanya saya seperti itu. Untuk komunikasinya ke pabrik itu tanyanya itu komunikasinya tuh mulut ke mulut atau harus ada negosiasi, harus ada hitam di atas putih gitu Mas? Mulut ke mulut maksudnya bagaimana ya Mas? Maksudnya verbal gitu? Pengen jualkan barang Anda Oke. Misalnya keluar gitu. Oke, yang pertama adalah hitam di atas putih itu sebetulnya tahap terakhir Mas. Enggak. Yang tadi katanya kan sebelumnya kan yang barusan itu kan harus ada MOU gitu, ada negosiasi MOU gitu kan.
apa harus gitu? Apa cuma mulut ke mulut aja gitu, Mas, Oke. maksudnya? Jadi kurang lebih seperti ini, Mas. MOU itu adalah tahap terakhir dari segala proses negosiasi. Yang paling penting adalah negosiasi secara verbal. Ini yang paling penting karena mau kita MOU pun kalau nggak ada kesepakatan secara verbal, apa yang mau kita MOU-kan? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus kita harus bernegosiasi atau membicarakan sesuatu yang tentang peluang, tentang keinginan kita, tentang proses kita untuk ekspor, agar si supplier ini tertarik untuk, oh saya nggak salah nih milih sales ekspor atau milih partner gitu. Jadi yang paling utama tentu verbal, Mas, komunikasi secara verbal itu yang paling utama. Apakah harus ada MOU? Nggak harus ada MOU. Tapi kalau misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia sudah ekspor sendiri, kemudian dia pabriknya sudah sangat besar, nah ini baru boleh mungkin diusahakan ada MOU. Tapi kalau dia mungkin ada di desa, kemudian dia single factor, biasanya ini yang saya suka, supply-supply seperti ini. Jadi dia sendiri, bapak-bapak atau ibu-ibu, dia produksi sendiri dengan timnya, tapi nggak ada marketingnya. Nah ini yang paling saya suka nih. Biasanya saya akan biasanya saya akan mencoba untuk mendapatkan si supplier ini agar bisa kita bantu untuk mempromosikan produknya ke luar negeri. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau setelah itu, Mas, kan misalnya deal ya, misalnya ya bisa gitu kata pengusahanya itu. Kalau saya maksudnya jualkan gitu ke negara lain gitu. Terus yang saya lakukan ini apa, Mas? Maksudnya ya apa harus cari pembeli gitu kan? Atau menyiapkan apa seperti web apa gitu? Oke. Gimana? Oke, jadi gini, Mas. Ini kan mengenai proses ya. Mengenai proses, untuk proses itu kita akan bahas setiap kali meeting. Jadi kita ada 7 kali meeting nih, Mas. Ini ada 7 kali nih. Kita bukan cuma sekali ini atau 2 kali nih. Kita ada 7 kali meeting secara komprehensif. Di setiap meetingnya kita akan membahas beberapa bab terkait dengan perkembangan dari teman-teman. Prosesnya. Mungkin sekarang tentang dasar pengetahuan ekspor, kemudian di meeting selanjutnya kita akan ada supplier, kita akan ada cara bagaimana analisa negara tujuan ekspor, kemudian ada prosedur ekspor, kemudian ada promosi ekspor, kemudian ada strategi masuk pasar, kemudian ada cara negosiasi, kemudian ada terus Mas. Jadi untuk yang seperti itu memang sudah kami pikirkan. Jadi Masnya cukup untuk fokus terhadap penyelesaian dari setiap minggu tugas yang kita kirimkan. Nah, kalau sudah dilewati itu, nah setiap minggu kan kita akan berkembang, kita akan terus bertumbuh. Bahasannya nggak cuma ini. Tapi kalau dari jadwal ya, mungkin saya bacakan jadwalnya. Nanti juga mungkin teman-teman di sini ada bayangan. Ini akan terus jadi rantai produksi atau rantai ekspor ya teman-teman. Yang pertama kita akan belajar ya pengenalan ekspor, highest code, produk potensial. Kemudian pertemuan kedua kita belajar tentang produksi, tentang supplier, manajemen produksi, kemudian kemasan. Kalau teman-teman produknya kecil-kecil butuh kemasan, kita juga akan belajar barcode itu apa, cara bikinnya bagaimana. Kita akan belajar MOU di pertemuan kedua, cara buatnya seperti apa. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membuat atau belajar tentang analisa kondisi perusahaan. Kondisi perusahaan kita sebetulnya ada di mana nih? Ada di mana sih? Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Kemudian kita akan di pertemuan ketiga kita akan riset dan analisa pasar ekspor, mana yang negara-negara yang syaratnya kita bisa penuhi.
Kemudian kita akan menentukan strategi masuk pasar ekspornya seperti apa. Kemudian pertemuan keempat ada ekspor business plan. Kita harus punya planning dalam ekspor itu. Kita ada budget berapa untuk promosi, kita akan salurkan kemana aja. Biar nggak nguap, biar duit itu efektif teman-teman. Nggak nguap begitu aja. Kita harus punya plan di sana. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat company profile. Promosi ekspornya, baik website, kemudian cara cari bayarnya, kemudian menggunakan pameran, dan lain sebagainya. Kita akan bahas tuntas di pertemuan keempat. Kemudian pertemuan kelima, ada prosedur dan dokumen ekspor. Dokumen ekspornya apa aja. Kita akan latihan juga, bukan cuma belajar doang. Kita akan latihan aja. Latihan juga, sorry. Kemudian yang keenam, ada Incoterms. Materi Incoterms, penanganan kargo ekspor, kalkulasi biaya ekspor, dan juga kita akan latihan pembuatan dokumen kargo untuk ekspor. Jadi seperti shipping instructions, invoice, packing list, kita akan belajar juga cara bikinnya. Kemudian yang ketujuh ada sistem pembayaran ekspor impor, korespondensi, bagaimana cara kita berkirim email ke buyer. Itu akan kita pelajari bersama. Kemudian ada kontrak dagang. Apa itu kontrak dagang? Atau sales ekspor? Atau sales kontrak? Apa itu sales kontrak? Bagaimana cara membuatnya? Kita akan pelajari juga. Kemudian kita juga, selain itu, kita akan latihan korespondensi bisnis. Kita nggak cuma belajar, kita coba kirim. Coba kirim introduction letter ke data buyer yang sudah kita cari di promosi ekspor. Nanti tugasnya biasanya di sini akan ada tugas untuk cari buyer, cari data buyer. Kemudian di pertemuan ketujuh kita akan latihan bagaimana introduction letter, kemudian offering letter atau quotation letter, kemudian ada proforma invoice atau sales contract, dan lain sebagainya. Jadi kita akan pelajari secara komprehensif, tapi saya minta untuk teman-teman sabar, fokus untuk menyelesaikan per minggunya ini. Karena ketika misal kita 7 minggu sudah selesai, itu saya bisa pastikan teman-teman akan jauh lebih siap untuk menjadi eksportir. Saya pastikan itu akan jauh lebih siap karena kita udah melewati beberapa persiapan yang sudah kita buat secara komprehensif ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas. Jadi untuk pertanyaan Mas ini itu kan berjenjang kita. Nanti kita akan jawab secara berjenjang ini melalui metodologi yang kita ajarkan di sini atau yang kita informasikan di sini. Oke? Iya Mas, terima kasih Mas. Oke, siap. Sabar ya. Ya. Oke, ini ada untuk mesin packaging itu termasuk item utama eksportir atau bukan? Bukan, Kak. Jadi mesin packaging itu tergantung kepada produk kita dan juga buyer kita. Buyer saya kan termasuk dia distributor ke supermarket sama ke catering umroh dan haji. Jadi mereka butuh packaging yang kecil-kecil. Jadi mau nggak mau saya sebagai eksportirnya harus investasi ke mesin packaging. Kalau misalkan teman-teman produknya atau bayarnya itu bulk, karungan, atau via apa yang besar-besar, itu nggak, saya rasa sih tidak perlu untuk invest di mesin packaging. Disesuaikan aja ya Kak, untuk Kak Adinda Ayu SMD. Adakah yang mau berdiskusi lagi? Terakhir Kak, terakhir. Oke, siap, silahkan. Jadi kan saya sudah kerjasama sama salah satu pabrik nih, ya Kak. Nah, itu kan dia sudah punya sertifikat, misalnya ABCD gitu ya. Ya. Apakah kita perlu ngurus sertifikat itu juga? Oke. Jadi, untuk negosiasinya bagaimana? Apakah kita bisa menjualkan barang tersebut atau bertindak sebagai sales ekspornya atau tidak ya? Bisa atau enggak ya kita bertindak sebagai sales ekspornya? Sales ekspor kalau kemarin sih istilahnya lebih cenderung kayak ke reseller gitu Kak. Oke, jadi gini, kalau misalkan ini persis dengan
kasus saya yang cap badak itu, yang ada badaknya. Jadi dia kan udah punya sertifikat A B C D E F G